Kabar? Apakah bugar? Dijawab di kolom chat. Gimana nih? Sehat? Apakah bugar atau sehat atau enggak semangat? Akhir minggu di akhir musim libur. Nah, ini musimnya semua waktunya resolusi mungkin lagi mereka gimana ya nih hotel mana kira-kira kita akan sama ya sama-sama sedang merencanakan resolusi. Resolusi adalah resolusi 2025 yang tertunda. 2024 adalah mewujudkan 1000 tertunda. Kita akan lebih baik ya dan akhir sebagai wajib. Mungkin Sobat Lisfit sedang liburan ngemil atau mungkin juga aktivitas boleh sambil tidurnya mau maupun off cam juga boleh. Terima kasih juga nih teman dari Sobat Lisfit dan juga dari Suwasu hadir di tengah-tengah kita. Aku pengen tahu nih kabar ini, kasih reaction emosi atau lagi nggak happy, lagi semangat atau lagi di akhir tahun ini. Semangat dong tentunya. Top sore ini kita untuk 2020 bentar lagi datang hari ini. Tahun momen refleksi perjalanan keempat kan resolusi baru. Hidup lebih sehat sebagai untuk menikmati hidup yang lebih baik. Level up fitness 2025 bersama seorang service coach recovery PTOI sekaligus yang beliau adalah Listi. Dengan di rumah masing-masing, Coach Lisa dan inspirasi kita semua mencapai mas kita. Kita akan belajar apa? Tips dan motivasi ahlinya. Mau untuk tahun pencapaian baru karena 2025 adalah tahunnya kita untuk lebih kuat, sehat, dan bugar. Yuk, jangan berlama-lama, langsung kita tanya aja dan kuras ilmunya ya. Sobat Lisfit, jangan ragu juga untuk bertanya. Yuk, boleh di kolom chat atau langsung di-unmute aja nanti ya. Silahkan, Coach Lisa. Halo, Coach Lisa, apa kabar? Halo semuanya. Suara saya clear di sini, terpotong-potong nggak? Kedengaran, Terputus-putus Coach. nggak? Aman? Iya, aman. Aman ya. Oke. Semuanya, hai. Kita sudah lama tidak bertemu. Hai Heni, Sri. Halo Ainul, namanya Ainul kayaknya. eh Hai semuanya. Lagi nge-catch dengan Zoom kita? Coba coba chat di kolom dong atau coba di unmute. Hai Coach. Hai, Sri, hai. Oke, ya siap. Makasih loh udah join. Sebentar. Ini beberapa ada yang nanyain link ya. Mungkin bisa minta tolong di-share manual sama tim admin untuk share link WAG-nya juga ya, by link WAG-nya juga. Oke, eh sehat semuanya? Alhamdulillah ya semuanya sehat. Kita hari ini mau ngapain sih? Kita mau fitness talk ya hari ini. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan bisa memberikan sebuah mindset baru ya. Sebuah mindset baru bahwa ternyata fitness tidak sesulit itu. Fitness tidak selalu melulu tentang overload, tidak selalu melulu tentang progres yang linear gitu ya. Jadi progres fitness adalah progres yang memang ketika teman-teman sudah memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya menjadi fitness lifestyle, berarti teman-teman sudah memutuskan untuk berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, kita tetap dalam
fitness lifestyle itu sendiri ya. Oke, kita langsung mulai aja biar tidak membawa. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya, kok kenapa ya gue suka begini, 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 tanya aja ya. Selagi masih dalam penjelasan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, sebentar. Aku boleh izin. Jangan nih ketemu Coach Lisa. Maafin ya, Sri. Aduh, kemarin aku ngajak loh. Kamu nggak ada ya? Oke, sebentar. Aku lagi buka slideshow. Ya, semoga ya nanti kita semangat lagi ya untuk tahun 2025-nya kita hmm, lebih powerful lagi. Oke, sebentar. Jadi aku sudah bisa share ya? Udah. Oke, Bentar, Coach. Udah dijadiin host kah? Aman ya? sudah aman ya? Oke, makasih. Hmm, beat your fitness level in 2025. Gitu aja terus Coach Lisa, setiap akhir tahun ya. Gitu aja terus. Ujungnya Januarinya semangat, Februari semangat, Maretnya udah say goodbye. Apa kayaknya aku mesti bikin webinarnya setiap 2 bulan sekali gitu ya, sebagai motivator, sebagai tidak apa namanya, tidak jatuh lagi dari yang keinginannya gitu ya. Jadi nggak setiap akhir tahun doang Coach Lisa kayak gitu. Kalau ada request yang kayak gitu boleh disampaikan ke admin ya. Mungkin nanti aku bisa lebih mengubah lagi metode webinarnya. Beat your fitness level in 2025 ya. Ini lebih ke sharing aja. Aku pribadi case-nya adalah aku sudah melakukan fitness lifestyle itu dari usia berapa ya? Pokoknya 1 tahun sebelum aku skripsi itu kurang lebih usia 19 mau ke jalan 20 ya. Lalu sekarang usiaku 17 tahun gitu. Jadi kurang lebih aku sudah menjalankan di dunia fitness lifestyle itu ada 15 tahunan gitu ya. As a coach, PT kurang lebih ada di 8 tahunan ya. Jadi di dunia fitnessnya sendiri itu sudah 15 tahunan sampai saat ini kayak gitu. Aku tidak merasa aku lebih baik hasilnya, tidak, tapi lebih ke ingin sharing bagaimana saya masih bisa bertahan di dunia itu gitu ya. Dan dunia fitness tidak semenyeramkan yang kamu bayangkan bahwa oh harus suplemen ya, oh harus whey ya, oh harus nge-gym biar bisa 50 kilo, 100 kilo ya. Enggak gitu. Enggak sebegitunya mindset kita sama dengan mindset orang lain bahwa fitness lifestyle itu berarti fitness yang ada di dunia medsos pada umumnya gitu. Apalagi sekarang mengakses dunia fitness itu kan gampang ya teman-teman ya, cara melatih bend overall dengan tepat gitu kan. Gunakan gini 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 gini. Itu udah mudah sekali teman-teman mengaksesnya. Tetapi seringkali kita mengambil informasi A, informasi B, informasi C, ujungnya kita bingung sendiri. Mana sih yang sebenarnya bisa kita terapkan dengan baik kayak gitu. Oke. Nanti setelah mengikuti webinar ini dan terima kasih juga untuk udah yang join. Semoga bisa mengubah menjadi sebuah brainstorm mengenai dunia fitnessnya bagi teman-teman itu sendiri ya karena point view-nya kan beda-beda ya setiap orang. Oke, sebelum kita masuk di kategori apa itu fitness, aku pengen tahu dulu nih eh, di sudut pandangnya teman-teman, apa sih fitness itu kira-kira? Boleh dong di kolom chat apa sih menurut teman-teman fitness itu apa sih? Coba. Ayo, mungkin Kaira tahu apa itu fitness? Mungkin bisa apa sih menurut Kaira fitness tuh apa? Rizka menurut Rizka apa fitness tuh? Bugar. Oke. Ada lagi? Fitness itu lifestyle coach yang nempel di identitas kita. Latihan fisik nempel di identitas kita ya.
tingkat kebugaran. Udah kece-kece, udah paham lah ya, Sobat Liswit mengenai fitness ya. Soalnya setiap hari digeber. Nggak digeber latihannya, digeber makannya. Nggak digeber makannya, digeber kesehatan mentalnya. Ya nggak sih? Nggak digeber kesehatan mentalnya, digeber juga durasi tidurnya ya. Jadi nggak selesai-selesai fitness itu. Oke. Sayangnya, untungnya nih ya Sobat Lisfit semua udah paham jadi tentang identitas, tentang status kebugaran, tentang latihan fisik gitu ya. Nah, berikut ada statement yang kurang tepat di dalam definisi fitness. Misal, aku pergi fitness ya, aku sedang fitness ya. Kok nggak fitness? Aku lagi fitness gitu. Jadi mengkategorikan bahwa pergi fitness berarti pergi ke gym. Aku sedang fitness berarti sedang latihan beban ya. Kok kamu nggak fitness? Aku lagi fitness gitu. Jadi kayak sebuah perilaku di mana dikatakan setiap olahraga beban berarti fitness gitu. Ya, itu sebenarnya kurang tepat. Latihan beban memang betul salah satu metode untuk mencapai si level fitness itu sendiri gitu. Tapi fitness bukan digunakan dalam istilah aku pergi fitness, aku sedang fitness, kok nggak fitness, ataupun aku lagi fitness ya. Oke, sedangkan fitness itu sendiri betul kata Sri, kata Tria, ya, kata Khaira tentang identitas. Identitas itu maksudnya apa sih? Mengacu pada kesehatan optimal gitu ya dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Menjadi bugar tidak hanya berarti kesehatan fisik, tapi juga kesehatan emosional dan mental. Ini baru mendefinisikan setiap aspek dari fitness. Memiliki healthy lifestyle adalah sebuah usaha untuk melakukan fitness ya, untuk mencapai kebugaran gitu. Ya, jadi fitness adalah sebuah kondisi di mana teman-teman sehat secara fisik tapi juga sehat secara emosional dan mentally. Makanya Roda di Liswit bukan cuma platform olahraga online ya, ada manajemen makan sehatnya juga, ada manajemen stresnya juga, ada manajemen tidurnya juga. Ada 4 komponen. Biar apa? Biar mencapai si level dari kebugaran gitu. Step awal kita memang selalu bilangnya sehat karena sehat dalam arti teman-teman kan berarti jongkok berdiri aja udah sakit gitu. Apalagi mau mencapai level fitness ya. Level fitness itu jongkok berdiri nggak sakit ya, pergi kemana-mana nggak pakai minyak angin, nah itu gitu ya. Aku juga nggak berarti ya kalau gitu. Jadi dia sehat secara fisik, dia juga sehat secara mentally dan emosional ya. Karena ada orang yang beberapa saya tidak berhak untuk menjustis seseorang gitu ya. Tapi eh, ada beberapa yang mungkin teman-teman sepenglihatan teman-teman sendiri bahwa dia berolahraga, tapi dia berolahraganya seminggu sampai 8 kali. Lebih dari 7 hari ya, seminggu 7 hari dia olahraga 8 kali gitu ya. Lalu setelah itu dia masih nggak tidur atau tidurnya cuma 4 jam. Terus lalu dia makannya juga sehat, tapi dia suka cedera. Hari ini bahu, 2 hari kemudian lututnya sakit, 3 hari kemudian dadanya sakit gitu ya. Jadi ada something wrong yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut. Tidak mencapai di dunia level kebugaran gitu. Bagi dia sehat, bagi dia level kebugarannya oke. Ya udah nggak masalah. Kita juga tidak bisa menjustis orang lain kan. Kita tidak bisa memaksa pendapat kita itu benar di pendapat dia atau di prinsipnya dia. Tetapi in general fitness tidak ada yang namanya keterhambatan dalam gerakan fisik, happy, senang, fokus, dan sebagainya. Ini tujuan kita. Ya, ini identitas kita. Oke? Di dalam dunia fitness ada 2 identitas kita. Physical fitness, mentally fitness. Ya. Ternyata fitness gak cuma latihan fisik ya. Yes, betul gitu ya. Data fitness tidak hanya physical fitness, tetapi juga ada mentally fitness. Oke. Untuk physical fitness, level kebugaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori. Oke. Yang pertama body composition. Body composition ini adalah eh, sebuah informasi tubuh akibat akumulasi dari teman-teman kerjakan. Ya,
Komposisi lemaknya, komposisi ototnya, kepadatan tulangnya, massa airnya, itu adalah informasi tubuh. Oke. Sekarang sudah banyak akses di mana-mana. Jadi bisa aja searching Google, teman-teman, misal massa indeks fat normal. Lihat di situ. Cek di mana lagi? Timbangan kayak Tanita, ya kan? Ada ngecek lemak dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu sendiri di mana titik idealnya. Setelah titik idealnya oke, body composition, berarti physical fitness Anda salah satunya oke. Terus, saya banyak banget nemu klien ya, yang ototnya oke loh, perfect loh di informasi tubuh. Lemaknya cuma 20% loh, bahkan ada yang 19% oke secara komposisi tubuh. Ternyata ketika di assessment dalam melakukan shoulder press, 2 kilo aja nggak kuat sama sekali. Jadi poin yang setelah body composition dia harus punya strength. Ya, nah ketika strength itu tidak ada, body compositionnya oke, berarti masih belum sempurna physical fitnessnya. Jadi ototnya ada. Kok bisa sih coach ototnya ada tapi strengthnya nggak ada? Ada yang tahu nggak kenapa? Ototnya ada. Secara informasi tubuh ototnya perfect. Tapi strengthnya nggak ada. Kenapa bisa terjadi? Coba ayo kita sambil diskusi. Mumpung cuma 10 orang nih. Kenapa ada orang yang masa ototnya bagus, tapi strengthnya nggak kuat? Kenapa tuh? Nggak dilatih. Ada lagi? Selain nggak dilatih apa lagi? Ada. Apa ya? Aduh, mama udah mau tahun baru disuruh mikir, susah dah dengerin aja udah bagus katanya kayak gitu ya. Oke, Sri bagus banget tuh. Kata dia nggak dilatih ya. Aku lengkapin lagi sedikit. Jadi kenapa bisa nggak dilatih? Teman-teman pernah nggak lihat ada orang yang orangnya obes, badannya lebih besar, mungkin 100 kilo anggap ya. Lalu ada orang yang beratnya 60 kilo. Orang yang obes 100 kilo nggak mampu ngangkat deadlift 50 kilo. Sedangkan orang yang berat badannya 60 kilo mampu ngangkat deadlift 50 kilo. Secara sel otot, tentu orang obes lebih besar dong sel ototnya. Tentu harusnya tenaganya lebih besar, energi makanannya lebih besar. Orang kecil yang 60 kilo bisa ngangkat 50 kilo, dia latihannya rutin, makannya juga tinggi dengan kaya protein gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak dilatih itu kata Sri ya. Dibedah lagi, masuk lagi ke dalam, ada yang namanya massa otot dan sel otot terekrut. Sel otot kerja. Jadi ketika massa ototnya 33 kilo, di body compositionnya perfect. Ketika strength, berarti masuknya adalah sel otot terekrut. Massa otot 33 kilo, orang yang tidak pernah latihan, ketika dia mau melakukan sebuah latihan dan tidak bisa, itu karena tidak dilatih dilatih adalah salah satu melatih si sel otot itu terekrut. Ya, jadi tiga-tiga kerja semuanya 90%. Kalau orang yang sering latihan. Kalau tiga-tiga perfect, nggak pernah kerja, ya paling cuma 10% yang kepake sel otot. Jadi seringnya kita latihan membantu si massa otot untuk terekrut, untuk aktif gitu ya. Nggak akan bisa diukur oleh manapun kecuali oleh upaya yang subjektif. Angkat show, angkat anak, atau main beban, dan sebagainya. Oke, strength-nya selesai. Kita masuk ke kardiovaskular ya. Dari sini sama dengan body composition. Sel darahnya bagus, MCU hasilnya bagus ya. Ketika lo latihan lari bengek. Jadi cuma satu putaran, dah gitu selesai. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Sri tadi, karena tidak dilatih ya jantung, walaupun lemaknya kecil, massa ototnya bagus, seringnya kita melatih kardiovaskular itu sebenarnya menambah volume oksigen di dalamnya.
gitu. Biar kita nggak cepat engap, ya cara satu-satunya kalian latihan. Nggak ada cara lain. Ya, ada di medsos atau di marketplace. Mau beli jantung yang kuat buat lari kan nggak ada. Gitu. Ya, jadi ini adalah hal yang harus teman-teman upayakan. Jantungnya bagus, tenaganya bagus. Ngambil gas di bawah atau ngambil ikat rambut minimal di lantai, bungkuk, encok. Ada lagi problemnya. Ya, kardionya udah bagus, tenaganya udah bagus, ngambil sesuatu di bawah encok. Kenapa bisa begitu? Karena fleksibilitinya tidak ada. Ya, jadi flexibility itu adalah kemampuan si sendi dan jaringan ikat untuk merenggang pada saat teman-teman pakai. Misal, lagi naik mobil, anak minta apa di belakang. Kita ke kanan, kita ke kiri, ya kan? Kalau nggak dilatih, si pinggang fleksibilitasnya encok gitu. Sama ya. Jadi tubuh secara fisik tidak hanya harus bagus dalamnya, banyak PR-nya ternyata ya. Tidak hanya bagus tenaganya, tidak hanya bagus jantungnya, tapi harus bagus secara flexibility-nya juga. Kalau aku nggak ngelatih flexibility, boleh nggak sih? Ya boleh aja asal siap resikonya. Ya, sedangkan kita tidak siap dengan resiko ngambil sesuatu di bawah encok. Kalau nggak siap dengan resiko itu, berarti latih flexibility-nya. Sejauh mana kita harus melatih flexibility? Sejauh yang teman-teman butuhkan. Misal, bawa ke kanan, ke kiri, atau mau ngambil apa di bawah, atau mau bawa ke belakang, dan sebagainya. Boleh nggak aku sambil ngelatih kaki aku biar bisa split? Ya itu kan bonus ya. Tapi in general physical fitness kan hanya sebatas kehidupan sehari-hari. Kalau kamu mau melatih kaki kamu split sebagai bentuk eh improve fitness silahkan. Tapi menurut aku ya, kamu kan nggak buka pintu mobil pakai kaki sambil split kan. Logikanya kan kayak gitu ya. Jadi mau sefleksibel apa? Tapi kalau itu bisa mencapai kepuasan dan challenge untuk diri kamu sendiri, go on gitu, nggak apa-apa, kerjakan aja. Kalau kamu punya banyak waktu silahkan. Oke, udah flexibility, sekarang balance. Ini serius. Ini adalah kejadian-kejadian lucu di mana 80% member aku yang cewek, klien aku sendiri, balance paling susah. Jadi terbukti ya, mak-mak kalau mau naik motor, belok sen kanan, goyang-goyang, ternyata belok kiri, ini bermasalah dengan balance-nya. Motor ada berapa? Dua kan? Apa penopangnya? Nggak ada selain standar ya. Kalau udah mulai pakai motor, beloknya ke kanan, ternyata goyang-goyang, susah ke kiri, itu balance-nya yang bermasalah. Gitu. Ya. Jadi balance perlu nggak? Kembali lagi. Kalau misalnya kalian tidak melakukan aktivitas yang melibatkan keseimbangan, ya nggak apa-apa, nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, perlu apa enggak ada di tangan teman-teman. Gitu. Cara ngelatih balance itu kombinasi biasanya dengan flexibility. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke agility dan speed. Wah, Bun, anak kalau telat sekolah, mandiinnya udah speed berapa kalian? Ya, udah mandiin, pakai baju, anterin dia ke sekolah, keterlibatan agility dan speed perlu banget nggak? Nah, itu teman-teman yang lebih mempertanyakannya ya. Mungkin mungkin frekuensi kita membutuhkan agility dan speed tidak sesering kita memerlukan strength, kardiovaskular, dan flexibility. Tetapi tetap harus ada modal atau tetap harus ada tabungan bahwa kita pernah melatih agility dan speed at least sebulan satu kali gitu ya. Jadi diurutkan komponen mana yang diperlukan, komponen mana yang jarang diperlukan. Jarang diperlukan bukan berarti teman-teman tidak melatih gitu. Tetap harus ada di latih, tapi mungkin lebih ke dosisnya aja berubah, frekuensinya aja berubah gitu ya. Kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau dari 6 poin ini, mana yang menurut teman-teman lebih penting? Coba dari
Body composition, strength, cardiovascular, flexibility, balance, agility, dan speed. Mana yang lebih penting dari 6 poin ini coba? Yang mungkin teman-teman harus effort untuk ngerjainnya ini. Strength atau cardiovascular atau flexibility? Strength. Ini wanita-wanita Wonder Woman nih. Kok harus latihan beban? Oke, makasih Sri, makasih Rika. Ya, betul. Yang paling utama adalah strength. Yang bisa kita kerjakan, yang berpacu dalam waktu penurunannya drastis. Betul nggak? Body composition. Kita nggak bisa dong. Bisa kita udah tes nih, kita udah Tanita nih gitu kan. Kita udah Tanita nih. Lalu hasilnya segini-segini. Terus kita bilang di dalam tubuh kita, lemak turunin ya, otot turun, naikin ya, kan nggak bisa ya. Kita tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam tubuh nih random gitu. Jangan cuma ngomong doang tapi nggak ada upaya tuh susah gitu. Lebih baik kita fokus yang bisa kita kerjakan. Strength bisa kerjakan, cardiovascular bisa, flexibility bisa, balance, agility, dan speed juga bisa. Kenapa strength lebih penting? Karena sudah banyak riset yang mengatakan bahwa wanita di usia di atas 30 tahun berpacu dalam waktu yang tidak melakukan latihan beban, otomatis 3-8% mengalami penurunan massa otot. Sedangkan massa otot adalah alat aktif kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Kalau kurang massa ototnya yang paling duluan terjadi adalah si kaki, udah mulai sakit-sakitan lututnya gitu ya. Jadi itulah pentingnya latihan kaki. Oh, sorry, latihan beban kayak gitu. Oke. Oh, baru slide 2. Banyak banget ya aku ya. Oke, kita masuk ke mentally fitness. Ngomong-ngomong, saya tidak banyak berbicara di sini karena saya backgroundnya bukan psikolog. Ya, ini mungkin nanti akan bertemu dengan psikolog. Background saya kuliah PR, jadi beda. Mentally fitness yang pasti berhubungan juga dengan physically fitness. Ya, tetapi mentally fitness ini concentration, memory, communication, learning, dan empathy. Ya, untuk teman-teman yang usianya kayak saya nih, 17 tahun, ya, kita memiliki sebuah habit dulu di zaman kecil main secara offline, ya, main secara sosial gitu. Terus main karet, ya kan? Terus kita bikin main puzzle-puzzlean, main teka-teki gitu. Jadi concentration, memory, communication, learning, dan empathy sepengetahuan saya sejauh yang saya ketahui tidak pernah ada masalah di usia-usia kita ini yang 17 tahun. Tapi jangan menutup kemungkinan orang-orang yang sering menonton video, reels, dan sebagainya waktunya dihabiskan di sana, sudah banyak riset mengatakan bahwa anak tersebut akan mengalami penurunan concentration, penurunan memori, keterbatasan dalam kemampuan komunikasi, keterbatasan dalam empati. Kalau learning mungkin dia bisa mempelajari melalui video, tapi 4 komponen ini juga jangan dilupakan ya. Apa yang kita kerjakan zaman dulu mungkin bisa diterapkan juga ke anak-anak karena riset sudah mengatakan bahwa akan ada banyak orang-orang yang keterlambatan dalam berbicara, merespon, empati dan sebagainya. Gitu ya. Gen Z enggak juga. Jangan salahkan usia Gen Z-nya, tapi lebih ke oknumnya aja gitu. Ya, jadi ini adalah mentally fitness. Physical fitness sudah bagus, mentalinya juga dijaga. Gimana kalau untuk usia-usia segini? Kalau saya lebih ke 1 hari saya menyelesaikan 5 halaman baca buku. Saya menyelesaikan hafalan yang bisa saya hafalkan. Saya bukan menyelesaikan, saya masih continue belajar yang masih bisa dipelajari. Jadi jangan berhenti untuk belajar seumur hidup gitu ya. Fisiknya boleh oke, mentalinya juga harus oke dong kalau gitu ya. Oke, kita masuk lagi next. Untuk masuk ke komponen fitness lifestyle, harus ada 4 komponen ini. Jadi diperhatikan lagi workout plan-nya. Selalu perhatikan workout plan-nya. Sesibuk-sibuknya saya pribadi, ngajar, berbisnis, belajar, ibu rumah tangga, saya masih punya 7 hari workout plan saya mengikuti
aktivitas saya pribadi gitu. Jadi saya tahu kapan saya latihan secara endurance, jadi latihan beban yang kira-kira beban ini masih bisa 15 repetisi tapi saya kerjakan 12 itu endurance gitu ya. Saya masih bisa flexibility at least 15 menit dalam seminggu. Ya memang susah. Awal aja susah mulai, tapi kalau udah ngerjain mah udah gitu. Ya, saya juga masih ngerjain di balance. Biasanya saya seimbangkan dengan flexibility dan balance satu. Lalu saya kerjakan dengan strength juga. Strength ini biasanya seminggu atau 2 minggu sekali saya ada strength. Jadi strength itu adalah sebuah program atau metode latihan di mana maksimal kamu hanya mampu nggak lebih dari 8 gitu. Itu udah ngap banget gitu ya. Antara istirahatnya dipercepat atau mau pakai metode drop set. Misal drop set hip thrust-nya 10 kilo. Set pertama, set 2 20 kilo, set 3 30 kilo. Masuk lagi set 2 mundur tanpa ada rest 20. Set 1 mundur tanpa ada rest 10. Saya yakin belum tentu teman-teman bisa masuk ke lebih dari 10 repetisi. Jadi di lebih ke main apa namanya lebih ke metode aja sih untuk program latihannya ya. Oke, apa sih manfaatnya kalau kita memiliki fitness lifestyle, fitness identity gitu ya. Dari kita bangun tidur, ada masih yang bangun tidur masih scroll HP? Coba diganti dari bangun tidur udah bisa melanjutkan langsung aktivitas menjadi seorang ibu yang sebelum kerja mungkin bisa masak dulu, bisa nyuci dulu. Ya, sebenarnya orang tua kita dari zaman dulu udah ngajarin kita untuk lepas dari gadget, bangun tidur juga kan. Jadi masih bisa beraktivitas tanpa ada problem. Beda dengan kalau orang yang nggak punya lifestyle fitness gimana? Ya mungkin dari sini nggak ada bedanya. Ya, di poin 2 nggak ada bedanya. Setelah itu dia bekerja, ada yang masih ibu rumah tangga, ya. Yang ibu rumah tangga masih bisa ngosek kamar mandi, ya. Masih bisa ngejemur spray, masih bisa nyiram tanaman, dan sebagainya. Jadi ibu rumah tangganya produktif, Bun. Nggak scroll terus bisa ngomongnya ya. Karena memang ini kenyataan yang terjadi di dunia nyata gitu. Pasien aku sendiri gitu. Kenapa nggak ada waktu buat jogging? Saya kan tanya ya. Kenapa nggak ada waktu buat jogging cuma 30 menit? Aduh, aku kelamaan di depan HP, udah bisa sejam 2 jam. Padahal masih bisa jogging gitu ya. Jadi ketika nomor 3, kerjanya produktif. Benar-benar deadline-nya diselesaikan. Bos mintanya 1 minggu, kalian kerjakan 2 hari. Gimana? Sesenang apa dia ya? Gitu ya. eh Produktif menjadi seorang wanita karir, produktif juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Ya. Oke, aktivitas selesai. Jam 5, jam 6. Kalau fitness lifestyle, dia masih bisa nemenin anaknya. Masih ada tenaga buat nemenin anaknya, nggak pakai tanduk, nggak pakai emosi. Moodnya masih beres. Kenapa? Karena selain physical fitness, mentally fitnessnya juga dibangun. Pada saat kapan dia bangun mentally fitness? Ya mungkin pada saat dia lagi kerja, mungkin pada saat dia lagi menjadi profesi IRT, waktu anak-anaknya lagi sekolah, ya kan? Fokus dengan memperdaya dirinya, membangun daya dirinya. Nah, setelah nemenin anak, udah itu jam 9, jam 10 atau jam 11 sudah hidup kembali. Jadi ini adalah perannya fitness identity untuk seorang ibu gitu. Oke. Sayangnya semakin ke sini angka fitness identity-nya sangat rendah untuk Indonesia itu sendiri. Kalian pernah baca nggak di medsos ada sekelibat informasi mengenai bahwa Indonesia negara paling bawah juaranya untuk jalan kaki? Ada? Ada harusnya ya. Jadi kalau sudah tahu paling bawah jalannya untuk jalan kaki, coba kita tidak menjadi dari orang tersebut yang rendahnya jalan kaki. Tambahin aktivitasnya. Oke. Jangan menjadi mayoritas untuk sesuatu yang jelek. Jadilah minoritas untuk sesuatu yang bagus gitu. Nggak bisa ngajak orang lain, minimal diri sendiri. Kenapa? Karena lihat lagi nih. Sarkopenianya naik hingga 59%. Apa penyakit sarkopenia? Akibat kekurangan massa otot. Ya, keterbatasan dalam gerak. Dia lagi masalahnya. Yang kedua,
Prevalensi sindrom metabolik di dunia 20-25. Sedangkan di Indonesia 23-34%. Lebih tinggi pada laki-laki 26% dibandingkan pada perempuan 21%. Jadi resiko terjadinya adalah penyakit jantung lebih tinggi. Penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ini bukan fitness identity lagi ya, ini udah di bawah fitness identity ya, justru tidak sehat gitu. Oke. Lalu yang terakhir, sumber lagi. Prevalensi tekanan darah tinggi Indonesia pada penduduk usia 18 tahun sudah meningkat dari 25 menjadi 34%. Kenapa? Karena kemudahannya akses minuman-minuman gula, minuman-minuman kemasan. Labelnya boleh iya, minuman sehat, tetap aja gulanya gula buatan gitu. Kenapa malah lebih baik? Bukan lebih baik sih sebenarnya. Tapi orang dulu lebih suka minum teh pakai gula langsung daripada olahan gula dengan warna-warni lagi dengan pengawetnya lagi gitu. Oke, ya mungkin es teh manis juga kurang tepat saya ngomongnya, tapi dulu paling tinggi kastanya itu. Sekarang paling tinggi kastanya udah beda lagi ya. Ada foamnya, ada bobanya, ada apa lagi sekarang? Ada warna ungu ketemu hijau, hijau ketemu merah ya. Saya udah nggak paham. Jadi minuman-minuman seperti itu yang menjadi peminat usia-usia teen sekarang. Ya, miris ya. Hasilnya kayak gini sekarang. Oke. Hal-hal yang bisa meningkatkan kebugaran secara fisik. Satu, perbanyak aktivitas harian. Dua, perbanyak kardio dan recreation. Ini sebenarnya lebih ke step sih, kardio ini. Yang ketiga strength, yang keempat punya aktivitas sedentary. Jadi berarti kardio bagus nggak sih? Sebenarnya nomor paling bawah dengan nomor 2 dari paling bawah itu penting gitu. Ini bergabung berdua ini. Jadi kejar juga stepnya, kejar juga aktivitas fisiknya gitu ya. Lalu setelah itu baru strength and flexibility, yang paling atas baru sedentary. Jadi pastikan kita sama-sama punya waktu 24 jam, dibagi kapan teman-teman beneran niat olahraganya, kapan teman-teman beneran niat melakukan aktivitas fisiknya. Untuk aktivitas fisik, mohon lebih besar porsinya dibandingkan aktivitas sedangnya. Misal, orang yang kerja dari jam 8 sampai jam 4 setiap harinya. Berarti sudah mulai beraktivitas fisik dari jam 5. 5, 6, 7. Pastikan sudah punya waktu untuk beraktivitas fisik. Dari jam 8, 9, 10 sudah beraktivitas fisik. Atau mungkin pada saat di kantor sudah mulai yang tadinya selalu ngandelin lift, pakai eskalator, pakai tangga, banyakin minum, siapin tumbler yang mungkin 1 liter aja biar setiap habis jalan ke pantry. Sebenarnya banyak hal yang bisa kalian kerjakan untuk memenuhi aktivitas fisik. Tinggal mau apa enggak, gitu ya. Mau sulit apa enggak, jangan kepikiran instan mulu ya. Oke, ini yang penting. Oke, lalu sekarang sudah mulai peduli bahwa setiap hari aku stepnya berapa ya, gitu. Waktu saya, ini alhamdulillah aku cuma mau cerita aja ya. Waktu saya ke Jepang, itu sehari saya 20.000 step. Terpaksa. Oke, 3 hari awal betis aku mau nangis tiap hari salon pas. Hari keempat itu udah nggak ada rasanya apa-apa lagi. Sampai hari ke-10 saya di sana setiap hari 20.000, 22.000, 25.000 satu hari loh itu. Oke, pulang dari situ masuklah ke negara sendiri gitu kan. Ketika saya kurang dari 5.000 step, aku nggak bisa tidur. Saking sudah terbiasanya step itu udah dipenuhi 20.000 step. Setelah dari situ berdiri mau apa udah nggak ada rasanya karena di sana kan udah 20.000 step ya. Jadi pada saat gimana caranya biar bisa tidur ya saya penuhi step itu at least 70% ya. Jadi setiap hari saya 12.000 step. Dipaksa jalan. Kalau misalnya terpaksa saya hanya ngajar dan berdiri doang, saya terpaksa untuk misalnya mau pergi ke laundry, saya jalan kaki.
Mau kemana saya jalan kaki ya, walaupun sebenarnya dikasihanin orang ya ujungnya di jalan ya, tapi ya kan tergantung dari diri kita sendiri gitu ya untuk mengejar aktivitas sedangnya seperti apa. Masih kurang 3.000 step lagi, gosek kamar mandi ke, bersihin kompor gas ke, dan sebagainya gitu ya, banyakin aktivitas fisik. Oke, untuk physical fitness structure ini yang tadi aku bilang, ada sedentary activity, ada strength, flexibility, and balance. Baiknya sih 2 sampai 3 kali per minggu untuk strength-nya. Untuk flexibility-nya mau ditambah setelah strength silakan. Lalu ada cardio dan recreational activity. Ya ini adalah step yang harus teman-teman coba gitu ya. Senin sampai Jumat pergi, Sabtu hiking kek, apa kek yang bisa dikerjakan sama-sama. Oke, metode latihan seperti apa untuk meningkatkan status kebugaran? Yaitu adalah progressive overload. Meningkatkan kemampuan tubuh diberikannya sebuah tantangan saat latihan berlangsung. Gitu. Nggak hanya latihan beban doang urusannya kalau progressive overload. Ya, bisa dengan stepnya ditambah, aktivitas fisiknya ditambah, challenge ke diri sendiri. Coba lihat Instagramnya berapa jam kalian, selain profesi ya, berapa jam kalian di depan medsos. Coba di pelan-pelan dikurangin waktu yang terbuang untuk itu dikerjakan hal yang lain. Nah, itu masih lebih baik gitu. Jadi metode latihan progressive overload bukan hanya latihan beban. Agar apa sih? Agar status teman-teman eh, bertahan di dalam lingkungan yang hujannya entah kapan, panasnya iya, itu ya berasa nggak sih sekarang? Dan fisik kita diuji nggak di situ? Dan bersyukurlah kalau kalian masih sehat ataupun hanya sekedar batuk flu doang. Sudah banyak orang yang sekarang lagi sakit. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin pada saat lagi sehatnya, tantangan dari latihannya kurang diberikan. Lalu setelah dari latihan, untuk istirahatnya dan asupan makannya juga kurang gitu. Jadi badan tidak mengalami super kompensasi. Tujuan kita harus super kompensasi, teman-teman. Sakit memang nggak bisa dihindari, tapi masih bisa diupayakan untuk dijaga. Oke, kalau untuk tipe latihan bisa ditambah bebannya, bisa ditambah set atau repetisinya, tingkatkan frekuensi latihan dalam seminggunya, kurangi waktu istirahat antar setnya, lalu bisa dengan tempo yang lambat kayak gitu untuk tipe latihan di progressive overload. Oke, progressive overload bermanfaat untuk meningkatkan status level fitnessnya teman-teman. Bisa dengan manfaat penampilan. Kalau misalnya teman-teman menjalani fitness identity-nya bagus, alami, real food, jaga tidurnya, jaga stresnya, ya pasti ke penampilan kan. Aku kalau ada klien yang biasanya aku lihat dia glowing, tiba-tiba dia nggak glowing, selalu aku tanyain apa? Tidurnya lagi berantakan ya? Iya, gitu. Jadi kelihatan dari situ ya. Fisiologisnya, metabolisme tubuhnya meningkat. Perlambatan penua akibat regenerasi sel yang terus terjadi, tidak gampang lelah, tidak mudah drop apabila berhadapan dengan suatu kondisi di luar dari biasanya. Ya, kita sudah paham, kita tahu mindset bahwa hidup itu tidak jalan semulus yang kita inginkan. Menjalankan planning sesuai dengan yang kita rencanakan, memang gitu. Tapi pada saat kalian sesuai dengan program latihan yang kalian bikin, pastinya ketika menghadapi suatu hal yang di luar dari kenyataannya atau di luar dari perakiraannya, secara mentally dan tubuh siap menerima itu, gitu ya. Psikologisnya bisa jadi lebih percaya diri, punya kepribadian yang tangguh, meningkatkan konsentrasi ya. Kalau sudah mulai error, coba dilihat lagi, dicek-cek lagi. Masih usia 17 tahun kok udah error ya. Oke, apakah setiap latihan saya harus progresi overload? Enggak juga. Kalau dalam kondisi baik silahkan lakukan, tapi kalau tidak, ya udah tetap berjalan seperti biasanya. Bagaimana memaintain fitness identity dalam jangka panjang? Satu, mindsetnya diubah. Dua, set goalsnya apa? Lalu tiga, action. Gak banyak mikir, lakukan aja. Gitu.
Oke, untuk mindset, yakini bahwa tidak ada jalan yang instan. Ya, sehat kalau bisa dibeli di marketplace, orang semua banyak yang beli. Banyak orang kaya yang sehat jadinya kalau gitu. Sayangnya nggak dijual di marketplace. Fokus dan enjoy terhadap proses, bukan terhadap hasil. Ya, head and love Bulgarian split squat nggak sih? Ya, benci sakitnya, tapi tahu manfaatnya. Gitu. Selalu ucapkan kata-kata positif ke dalam diri. Misal, gue pasti bisa. Gue yakin gue bisa. Dia aja bisa, kenapa gue enggak? Ya, tidak berniat untuk menjatuhkan orang lain, tapi kalau dengan cara itu kamu bisa, ya go on, silahkan. Yakini tidak ada yang sempurna setiap hari. Lagi bete, lagi bad mood, ya udah istirahat aja. Tapi kalau udah lewat dari 2 hari dan badannya sudah ngasih alarm, evaluasi, introspeksi. Perempuan tuh ya kalau udah nunggu mood, udah mulailah kelar dunia dia gitu. Jadi jangan nunggu mood baru ngerjain, tapi kalau sudah alarm kerjain. Kalau misalnya lagi nggak mood, badannya alarm, kerjain. Lagi nggak mood, badannya nggak alarm, silahkan istirahat. Gitu. Ya, ada alasan objektifnya, ada juga alasan subjektifnya. Setelah mindset, set goals-nya. Buat tujuan yang bisa diraih berdasarkan kondisi diri pada internal dan eksternal. Misal ya, bisa ngajar sehari kliennya 12. Oke, 12 jam berarti gue ngajar. Ya, mungkin nggak sih saya latihan kaki yang deadliftnya 100 kilo? Gak mungkin kan? Misal, aku pergi dinas keluar kota gitu kan. Mungkin nggak sih aku latihan yang bakalan hard banget? Enggak kan? Jadi bikin sesuatu yang teman-teman yakin, teman-teman bisa ngerjain itu dalam kondisi itu. Lalu sebelum membuat tujuan dalam 3 bulan, misal aku mau bisa ngerjain push up dalam waktu 3 bulan, udah expert di lantai, bisa 10 kali, bisa 15 kali. Ya kalau gitu bikin jangka waktu dekatnya dalam 1 hari atau 1 minggu. Misal, 1 hari kalau push up membutuhkan otot dada. Sok dilatih otot dadanya, dilatih otot shouldernya, dilakukan incline push up-nya bertahap, objektif. Yang tadinya di pinggang bisa 10, turun lagi di lutut, dalam minggu itu juga bisa 10. Belum bisa 10, jangan, berarti minggu depan masih 10 lagi di lutut. Udah bisa 10 di lutut, jangan malah males nggak pernah dilatih lagi jumawa, latih lagi di ankle kaki 10 kali gitu. Jadi bertahap, dicek push up aku kapan pada saat ngerjain ini, push up aku sudah masuk mana progresnya, push up aku sekarang sudah di mana, belum bisa di lantai, tetap dilatih sampai bisa di lantai, sudah bisa di lantai, pertahankan masih bisa di lantai. Oke, action, lakukan aja berdasarkan perencanaan yang dibuat ya. Sebuah aksi tidak ditentukan oleh perasaan, melainkan oleh sebuah kondisi atau keadaan. Jadi kalau misalnya harusnya aku hari ini latihan dada, tapi aku hari ini lagi banyak masalah gitu misalnya. Nggak mau latihan dada ah. Kalau saya dari sudut pandang saya pribadi, saya lebih baik tetap latihan dada sesuai dengan perencanaan. Gitu. Kecuali tiba-tiba namanya musibah, bahu aku sakit, gak mungkin aku latihan dada. Gitu. Atau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, gak mungkin aku masih tetap latih. Logisnya di situ. Oke. Ini ada beberapa fitness mindset yang mungkin teman-teman bisa adopsi atau bisa ada yang lebih baik lagi silahkan. Satu, motivasi membuat kamu memulai. Habit membuat kamu terus melangkah maju. Jadi yang bisa menjaga kamu bisa fitness lifestyle belasan tahun adalah sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak boleh berhenti terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru. Mager, gitu ya. Yang kedua, itu selalu terlihat mustahil sampai kamu mampu menyelesaikannya. Banyak sekali teman-teman sebelum di sini ya, di era sekarang ya, teman-teman dulu waktu beli pull up bar disuruh hanging kan? Yakin gak sih bakalan bisa dengan pergelangan tangan sekecil itu menampung beban badannya teman-teman? Tapi ketika sudah ada misi harus hanging, dikerjakan aja, bisa kan?
Yakin kan? Mampu kan? Dulu mana mampu gitu. Beli doang pull up barnya. Itu pun masih di keranjang 3 bulan ya. Setelah beli, ada PR, disuruh hanging, mampu gitu. Dulunya mungkin kelihatannya nggak mampu. Yang ketiga, kamu tidak perlu expert dalam melakukannya. Kamu hanya perlu melakukannya. Latihan dada kemarin bisa 10 kilo, sekarang lagi 5 kilo, ya nggak apa-apa, lakuin aja, nggak usah mikir apa-apa. Makanya jangan jadi, kalau saya lebih baik nggak usah jadi perfeksionis, nyusahin orang. Ya, kenapa? Karena kita akan menyalahkan keadaan. Misalnya, aku hari ini latihan ini, gymnya penuh. Ah, gini, gini, gini. Ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi, lakukan yang terbaik pada saat kamu melakukannya, tapi jangan terlalu menetapkan standar yang tinggi sebelum kamu melakukannya. Gitu. Lalu yang terakhir, selalu berpuas diri dengan apa yang kamu usahakan. Kalau 4 kayaknya nggak mungkin aku ajarin lagi deh. Pasti rewardnya makan-makan. Ya, habis nge-gym makan, habis ini makan, ya kan? Jadi mungkin poin 4 kayaknya aku nggak perlu lagi apa namanya mengingatkan teman-teman kembali. Udah paham lah ya. Oke, paling itu aja yang bisa disampaikan. Hai Uni. Itu selebihnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silahkan teman-teman dan aku kembalikan ke Kak Kaira ya. Terima kasih. Terima kasih Coach Lisa, luar biasa sore ini membara nggak sih ya? Sebelum tanggal 1 nih, di beberapa hari terakhir bulan Desember 2024 ini, kita jadi, wah semangat lagi nih, sebelum ke 2025. Langsung nih besoknya pada ambil dumbbell nggak sih? Atau langsung menyusun workout plan untuk Januari, iya kan? Oke, Uni, halo. Oke, tadi ada satu motivasi yang aku notice banget nih, dicatat langsung. Motivasi membuat kamu memulai habit. Motivasi membuat kamu mulai. Habit membuat kamu untuk terus melangkah maju. Betul banget. Jadi kadang kita tidak perlu motivasi lagi, tapi cukup membuat itu jadi kebiasaan. Jadinya kita jadi butuh ya kebiasaan tersebut. Komitmen membuat kita bergerak, bukan lagi motivasi. Seperti itu. Terima kasih Coach. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau sharing mengenai pengalaman fitnessnya juga selama 2024, nih progresnya apa aja juga bisa di-share ya, Coach. Gitu. Atau mungkin resolusi untuk tahun depan aku ingin progres deadlift berat badan misalnya, atau pengen floor push up, boleh loh di-share, atau mungkin ditanyakan lagi ke coach aku gimana ya nih langkah konkretnya untuk mencapai goals-goals aku di tahun 2025, boleh banget. Ada? Ada mungkin di kolom chat. Aku mau dong bisa slow push up. Wih. Ini kata Kak Sri, keren banget. Set goals ya untuk tahun 2025. Gimana nih Coach? Ada langkah-langkah cepat kah? Atau gitu untuk cepat bisa floor push up? Ikutin body shape-nya ya berarti ya. Ikutan ya, langsung Hmm. tembak gitu. Jadi kalau untuk ya tetap selutut belum bisa turun lagi mungkin karena kamu nggak dilatih Sri. Jadi terakhir aku selutut. Nah sekarang seminggu nih mumpung awal yang baik hari Sabtu gitu kan. Kamu bikin minggu sampai ke minggunya lagi. Hari apa kamu mau push up selutut misal ya. Sri coachnya Widi ya. Nanti dari situ hari Rabu setor ke Coach Widi. Oke, udah oke belum aku 10 ini? Udah, ya udah kamu turunin lagi dua dua jengkal dari tangan atau setulang kering tengah gitu kan. Setor lagi jangan malah hilang setelah 2 minggu kemudian ya jadi selutut terus gitu ya. Salah satu dulu mau push up atau pull up dulu. Kalau push upnya sudah oke, better sih menurut aku yang sekiranya in general orang bisa mencapai itu kalau dia rutin ya push up dulu. Nanti push up dijatahin dalam waktu berapa 3 minggu misalnya sudah harus bisa vlog push up 10 gitu ya jadi di set idealnya sih kalau mau belajar push up seminggu bisa 3 kali push upnya doang ya bukan vlog press-nya tricep extension-nya gitu better sisipin latihan push up-nya 3 kali dalam seminggu gitu nggak apa-apa gangguin aja coach Widinya. Oke, 3 kali tuh Kak Sri. Semoga kita semua bisa mencapai goals tersebut. Ada yang pengen bisa push up, ada yang pengen bisa pull up, apalagi mungkin squatnya juga ya, back squatnya pengen progress. Semoga Ya, mungkin ada yang mau single squat, pistol squat,
Kan? Wow, itu Coba, itu ya keren kan? sekali, Coach. Betul Iya, banget. pistol Kan squat. Kaki gak ada yang satu, mustahil lalu ya, Coach. squat. Ini nggak ada yang mustahil kalau dilatih. Asal mau. Benar. Wah, mungkin nanti ada kelas untuk pistol squat nih, Coach. Nanti mungkin dari Coach Lisa untuk functional mungkin ya dan calisthenics-nya bisa loh. Lispit. Oke, Sobat Lispit, mungkin next question. Oh, ada nih dari Kak Ainul. 2025 sembuh diastasis rekti. Tips dong, Coach. Latihan apa yang harus dilakukan? Ini dari Kak Ainul. Mungkin ada DR ya. Jadi, step goals-nya untuk memperbaiki diastasis rektinya. Bagaimana? Untuk DR, satu, sebelum kita ke DR, kita harus terima dulu kondisi kita. Gitu, bahwa DR itu pasti terjadi yang merupakan adalah sebuah imbalan sebagai seorang ibu gitu ya. Pasti ada bekas seorang ibu yaitu adalah DR ataupun stretch mark gitu kan. Ya bangga bahwa Anda sudah melahirkan seorang generasi gitu kan, yang dimana orang-orang juga pasti ingin menginginkan itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai DR-nya. Pahami dulu, DR-nya setiap orang kan beda-beda, kedalamannya beda-beda. Nah, dari kedalaman itu, Ainul mungkin coachnya dengan siapa ya? Nanti dicek kedalamannya berapa, setelah itu lakukan DR dalam seminggu at least 3 sampai 4 kali. Karena DR itu pribadi kan tidak terlalu menguras energi ya dibandingkan strength training gitu. Jadi itu bisa kamu sisipkan setelah kamu coaching, kamu bisa DR selama 5 sampai 10 menit kayak bridge ya kan, iso bridge, bird dog dan sebagainya. Banyak kok tipe-tipe latihan yang nanti bisa diberikan oleh coachnya. Apa aja gerakannya, lalu kamu sisipin itu dalam seminggu 2 sampai 3 kali kayak gitu. Bisa nggak sih dikombinasi dengan olahraga lain? Bisa. Gitu. Bisa dikombinasi dengan gerakan lain selama kamu fit. Kalau kamunya sakit jangan dipaksa ya. Karena latihan aja udah berat apalagi ditambah DR gitu. Nah, setelah dari situ diukur proses progresnya. Tadinya kedalamannya mungkin 3 cm atau 4 cm, lalu kamu ukur lagi per 2 minggu. Jangan malas untuk ngukur ya. Memang itu yang sebenarnya tracking progress nggak sih yang paling susah ya teman-teman. Tapi itu yang menjadi tolak ukur kalian udah maju apa belum. Makanya biasakan video sebelum teman-teman memulai sesuatu, foto, dokumentasi sebelum memulai sesuatu. Jadi bisa terukur progres kedalamannya berapa meter ya. Dan setelah itu berpuas diri, Ainul. Jadi kalau misalnya sebulan udah bisa turun 0,5 cm, udah bagus nggak sih? Gitu. Jangan merasa bahwa dikit banget ya udah gue berhenti. Lebih baik sebulan istiqomah 0,5 cm daripada nggak sama sekali kan? Gitu. Ya, Ainul semangat untuk tetap latihan dan juga tetap ukur dengan progresnya juga ya Ainul ya. Oke, tetap semangat Kak Ainul. Kalau membantu ya, tadi penjelasan dari Coach Lisa, mungkin bisa rutin ikut kelas-kelas yoga di Listrik juga bisa ya Coach. Oh Ada iya, yoga ada postnatal yoga juga. postnatal kita, teman-teman. Jadi Betul. dihafalin atau divideoin gerakannya pada saat lagi yoga, lalu setelah itu praktekin ketika teman-teman lagi ada waktunya. Betul. Dan core exercise juga ada ya Coach, kita express Mm-mm. core gitu. Semangat dan konsisten latihan seperti itu. Kita Ya, harus lanjut lebih ke ikhlas dulu, benar, ikhlas dulu di betul. awal ya. Kita lanjut next question nih. Ada dari Uni. Bukan, ini tanggapan Uni nih. Pengalaman katanya. Uni 2 minggu push up, bisa floor push up rutin itu hampir setahun. Luar biasa loh ini konsistennya. Jangan Mm-mm. ditanya lagi, betul. Termasuk veteran ya ini Uni di list fit nih. Mm-mm. 3 tahun ya Uni ya. Betul, 3 tahun loh, bukan hal yang mudah ngerjain. mau unmute untuk berbagi pengalamannya mungkin? Boleh? Atau sedang tidak bisa unmute? Oke, nggak apa-apa. Sorry, lagi di jalan kok. Oke. Oke, Lagi siap. di jalan. Makasih ya, Un. Iya, Coach. Oke, mungkin teman-teman ada yang sedang menyusun target juga untuk di tahun 2025-nya. Boleh, bisa ditulis-tulis
dari sekarang, lalu dibuat jadwal latihannya tadi yang sesuai kata Coach Lisa, seperti itu. Waktu sedang menunjukkan pukul 16.36 nih. Kita lanjut aja, mungkin ada yang ingin ini Coach, ingin mau merayakan tahun baru dan berlibur mungkin ya bersama keluarga. Kita boleh kita tutup, langsung ambil kesimpulan aja ya. Oke teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan Coach Lisa, ya fitness adalah kebugaran yang mana itu menjadi identitas kita sebagai ibu. Mengacu pada kesehatan optimal dan kesejahteraan secara keseluruhan fitness tersebut. Lalu menjadi bugar tidak hanya sehat fisik, tapi juga secara emosional atau mental. Memiliki healthy lifestyle adalah sebuah usaha untuk mencapai kebugaran tersebut. Fitness juga meliputi mentally fitness dan physically fitness. Physically fitness seperti yang teman-teman tahu, body composition, ada strength, ada cardiovascular, ada flexibility, ada balance, dan juga agility and speed. Itu teman-teman bisa dapatkan di Listfit juga. Semua menunya sudah terkemas dengan rapi dan didesain oleh coaches berpengalaman tentunya. Di Listfit semua sudah ada, ya. Udah ada pengaturan untuk mentally fitnessnya, juga ada physically fitnessnya juga sangat lengkap. Ada tone, juga ada coachingnya juga, general class, itu semua kita kerjakan dengan rutin, dengan konsisten, dengan happy, ya kan prosesnya. Insya Allah progres juga akan mengikuti teman-teman semua. Gitu. Lalu selanjutnya metode latihan kita itu harus progressive overload, dan progressive overload ini tidak hanya menambah beban saja di latihan kita, juga bisa menambah aktivitas harian kita untuk menambah step, lalu menambah aktivitas. Juga tujuannya yaitu supaya kita tambah kuat dalam meningkatkan level fitness kita. Seperti itu ya Sobat Lisfit. Terakhir. Sakit itu nggak bisa kita hindari, tapi sehat bisa kita upayakan. Terima kasih Sobat Lisfit yang sudah hadir. Terima kasih juga Coach Lisa yang sudah memberikan ilmunya banyak sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yuk kita foto dulu. Selamat merayakan tahun baru, selamat berlibur, selamat setting goals untuk tahun 2025. Ayo kita foto dulu semua. Oke, makasih Mbak Haira, makasih Coach Lisa. Ayo teman-teman semua, kita on cam. Kak Heni, Kak Yuk, Ainun, on cam yuk. Kak Tria, Kak Ini Nadia, webinar kita terakhir nanti Astri, sebelum ayo. Januari ya. Yuk kita on cam dulu. Sudah kah? Ya. Tak ada lagi ya? Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih Coach Lisa, makasih Mbak Haira. Makasih semuanya, Nadia, Ainur, Rika, Uni, Sri, Tria, Makasih, Heni, Coach. Siti. Bye. Makasih, Coach. Sampai Bye, ketemu Coach. tahun Coach. depan. Bye. Dadah. Halo, wabarakatuh Dadah, Kai. semuanya. Salam.